彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。 Sebuah ekspresi serius melonjak ke wajah kelompok Xiao Yan saat mereka menyaksikan Buddha api Dousheng ini bergegas mendekat. Seruan lembut terdengar dan dia memimpin untuk mundur. Wakil Kepala Balai Hall of Souls dengan dingin tertawa, tapi dia tidak tampak panik. Mengingat kekuatan bintang 3 Dousheng yang canggih, dia bisa melihat ke bawah pada Buddha api terkuat yang ada. 10 angka api muncul di depan semua orang. Mata hampa itu perlahan-lahan mengamati darah itu sebelum mereka bergegas maju. Semua dari mereka menuju ke arah yang berbeda saat mereka terbang menuju target yang telah mereka pilih sebelumnya. Hati-hati! Xiao Yan menjerit rendah setelah melihat Buddha api ini berpisah. Mungkin itu karena mereka memiliki kebanyakan orang, tetapi 3 Buddha api Dousheng menuju ke arah mereka. Yang terkuat di antara mereka adalah bintang 2 Dousheng yang canggih. Itu tidak terlalu sulit untuk berurusan dengan mereka. Tinggalkan Buddha bintang 2 Dousheng yang canggih padaku. Xiao Yan dengan lembut merentangkan jari-jarinya saat dia berbicara. Tinggalkan 2 bintang awal Dousheng itu kepada aku. Sun Er juga tersenyum dan berbicara. Lingkaran cahaya melonjak sebelum dengan kejam menabrak Buddha api Dousheng. Kekuatan yang luar biasa kuat menghantam api putih krim di tubuh Buddha api sampai menjadi sedikit redup, tapi kerusakan semacam ini tidak dapat menghalangi serangan Buddha api karena tidak memiliki indera apapun. Buddha api melepaskan pembalasan tajam. Ini telah menyebabkan Xiao Yan panik sejenak, tapi dia dengan cepat memusatkan pikirannya dan secara bertahap memperoleh tangan atas. Dia akan menyebarkan beberapa nyala putih krim pada tubuh Buddha api setiap kali angin kelapa jatuh. Setelah api iblis di tubuh Buddha api benar-benar lenyap, kekuatannya akan berkurang. Sementara Xiao Yan mengungkapkan kekuatannya yang besar dan mendorong Buddha api Dousheng yang maju ini menuju kekalahan, baik Sun Er dan Elder pertama juga memperoleh hasil yang sangat bagus. Kekuatan mereka berdua lebih kuat dari Buddha api masing-masing. Menambah kecakapan mereka dan keterampilan Dou yang kuat, mereka mampu meraih tangan atas meskipun merasa sedikit tertahan karena rasa takut mereka terhadap api pada mereka Buddha api. Seluruh langit di atas lautan magma terbungkus dalam berbagai pertempuran yang sangat intens. Telapak energi besar tiba-tiba terbentuk di langit. Itu diiringi oleh kekuatan yang sangat besar dan kuat saat dengan kejam menabrak tubuh Buddha api. Xiao Yan merenung dalam hatinya setelah menyadari perubahan ini. Sepertinya Buddha api ini tidak sesempurna yang dia bayangkan. Aku ingin tahu apakah aku dapat menggunakan simbol spiritual sebelumnya dari klaster cahaya itu untuk sementara waktu mendapatkan kendali dari Buddha api ini. Mata Xiao Yan berkedip. Pergi! Simbol itu tercetak ke dahi Buddha api sebagai Xiao Yan berteriak saat itu terbentuk. Setelah simbol spiritual ini memasuki pikiran Buddha api, Xiao Yan dengan cepat merasakan panas ekstrim yang dipancarkan dari pikiran pihak lain. Dia bisa menggunakan perasaan untuk melihat bagian terdalam dari pikiran Buddha api. Budak-budak Dousheng diam-diam berdiri di samping Xiao Yan dengan wajah mati rasa dan hampa. Hanya saja fluktuasi energi yang menakutkan yang dipancarkan secara samar-samar dari tubuhnya memungkinkan seseorang untuk merasakan betapa kuatnya itu. Menyelesaikan manik api itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan Xiao Yan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dia tidak terlalu lama memikirkan hal ini. Dia menyapu matanya ke seberang pertempuran lainnya.
Para Buddha Api yang bertempur melawan Sun Er dan tetua pertama telah ditekan sampai-sampai mereka dipaksa untuk mundur. Rasa iri tanpa sadar melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat api hitam pucat di belakang Huo Xuan. 8 Wastelan Destruction Flame adalah nyala sombong. Itu menduduki peringkat ke-6 di peringkat surgawi Flame. Tidak perlu merinci kekuatan hebatnya karena hanya peringkat ini saja yang menjelaskan semuanya. Hun Feng dan Bintang 2 Dou Sheng bertempur di sana. Kedua belah pihak menyombongkan kekuatan yang sama, tetapi pertarungan itu bukanlah jalan buntu. Itu tampak seolah api iblis sedang dimakan. Dia benar-benar berani menelan api iblis? Bahkan ekspresi Xiao Yan tanpa sadar berubah setelah melihat adegan ini. Meskipun api-api setan ini tidak memiliki kehendak dari api ionik pemurnian yang sesungguhnya, mereka masih memiliki kekuatan pembasmi. Bahkan dia tidak berani menelan api ini, tapi Hun Feng ini benar-benar berani memangsa mereka. Ekspresi Xiao Yan secara bertahap kembali ke ketenangannya yang biasa. Mendesis. Sebuah fluktuasi energi tiba-tiba dan sangat menakutkan meledak dari pertempuran besar yang agak jauh sementara hati-hati melonjak dalam hati Xiao Yan. Berjuang dengan jumlah besar akhirnya memiliki kekuatannya, terutama ketika lautan orang ini terdiri dari 2 Sheng elit. Mata Xiao Yan mendarat di medan perang yang sangat besar. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Xiao Yan terdiam sesaat setelah melihat cahaya ini. Dia buru-buru berteriak kepada Sun Er. Kelompok Yaola mengungkapkan wajah terkejut setelah mendengar teriakan Xiao Yan. Beberapa individu yang tidak beruntung, yang lambat berlari, akhirnya menyemburkan darah segar setelah energi kejam dengan lembut menyapu tubuh mereka. Segar darah segar keluar. Setiap inci meridian di tubuh mereka hancur ketika daging mereka pecah. Meskipun reaksi kelompok Xiao Yan cepat dan mampu melarikan diri dari bencana, tidak semua orang seberuntung ini. Beberapa Buddha Api telah dibebankan di depan beberapa ahli sebelum meledak. Setelah itu, mereka meledak di depan para ahli mata tercengang ini. Energi destruktif menghancurkan orang-orang sial itu menjadi tidak ada. Setelah beberapa ledakan yang mengguncang bumi bergema di seluruh wilayah ini, lebih dari setengah jumlah ahli yang telah memasuki alam api setan telah hilang. Beberapa dari mereka yang beruntung berhasil menemukan mata tercengang saat mereka melihat lubang magma 100.000 kaki. Itu sebenarnya adalah formasi Demon Tianlong Saaling. Sun Er segera mengeluarkan seruan setelah melihat formasi hitam besar di langit. Baik. Sudah jelas bahwa itu bahkan Gunanhai dan yang lainnya mengenali formasi besar ini, tetapi mereka tidak bisa terlalu khawatir pada saat kritis ini. Kepala Hall of Souls yang agak pucat buru-buru mengganti segel tangannya setelah didukung oleh energi yang begitu besar dan kuat. Formasi besar bergetar. Pilar cahaya hitam besar ditembak jatuh dari tengah formasi besar. Tubuh dari pemurnian api iblis yang memurnikan dan pilar cahaya hitam tertangkap dalam jalan buntu. Dihadapkan dengan energi aneh di dalam pilar cahaya hitam, bahkan jantung dari pemurnian demonik Lotus Flame merasakan sedikit bahaya. Tubuhnya tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi tubuh api yang berukuran 10.000 kaki. Suhu di sekitarnya naik. Magma di bawahnya bergelembung saat banyak pilar magma terus meletus. Suara gemuruh yang dipancarkan sepertinya memunculkan akhir dunia. Raungan marah bergema dari nyala api besar itu saat merasakan kekuatan yang tumbuh di sekitarnya. Api di dalam pilar cahaya tiba-tiba meledak tanpa peringatan. Kepala Aula Jiwa menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Ekspresi ganas melonjak ke wajahnya yang semula biasa. Cahaya tiba-tiba melonjak dari pilar cahaya setelah 7 orang memulai serangan habis-habisan. Kepala Hall of Souls bersukacita saat melihat tubuh yang mengecilkan api itu. Segel tangannya dengan cepat berubah sebelum akhirnya mengeluarkan teriakan yang keras. Keberhasilan. Hati semua orang merasakan sukacita saat melihat nyala putih krem ini. Setelah mengalami pertempuran sengit antara 7 bintang 4 Dou Sheng, mereka akhirnya menyegel api lotus pemurnian setan. Mata Xiao yang terfokus pada pilar cahaya hitam. Dia dengan cepat memfokuskan kembali mereka beberapa saat kemudian dan matanya menyapu kepala Hall of Souls. Tangisan sedingin es tiba-tiba terdengar ketika pilar cahaya hitam itu puluhan kaki dari kepala Hall of Souls. Kamu! Kepala Hall of Souls menjadi marah setelah melihat api iblis, yang hampir mencapai tangannya, terbang menjauh. Menyerang!
Perubahan itu terjadi tiba-tiba, tetapi itu tidak melebihi harapan Xiao Yan. Dia telah menyadari bahwa itu konflik akan segera meletus setelah aliansi sementara. Penyatuan yang terburu-buru ini adalah kolaborasi terlemah yang mungkin. Tangan Xiao Yan baru saja diperpanjang ketika suara gelap dan dingin terdengar di atas kepalanya. Jari energi yang sangat besar dengan cepat terbentuk sebelum bertabrakan langsung dengan wakil kepala ruang. Badai energi menyebar saat keduanya terhuyung mundur. Itu adalah esensi nyala api setan. Sebuah ban sheng tingkat tinggi tua dengan jubah kuning berhasil meraih pilar cahaya hitam dengan tangannya di tengah-tengah ini untuk semua, tetapi tawanya yang keras hampir tidak terdengar sebelum 10 angin telapak tangan yang tajam dengan kasar menabrak tubuhnya. Xiao Yan berteriak pada mereka berdua, saat ini, para ahli yang kekuatannya telah melintasi bintang keempat kelas Dou Sheng sedikit lemah. Oleh karena itu, mereka tidak melakukan intervensi bahkan sampai sekarang. Siapapun yang pertama kali bertindak pasti akan lebih mungkin untuk merebut esensi nyala api. Hentikan dia! Xiao Yan mengeluarkan teriakan dingin setelah merasakan wakil kepala campur tangan sekali lagi. Sebuah pikiran melewati hatinya dan Buddha api, yang telah ditundukkannya sementara, dibebankan ke depan tanpa hati-hati untuk hidupnya. Wajah Xiao Yan perlahan menjadi sedingin es melihat orang ini. Api kuat menyebar di telapak Xiao Yan saat dilemparkan ke depan. Senyum dingin-dingin muncul di wajah Hun Feng. Dia melihat api surgawi yang kuat di telapak Xiao Yan dan sudut mulutnya melebar. Aku telah mendengar bahwa itu kamu telah menggabungkan beberapa flames surgawi. Riak energi yang kuat menyapu saat kedua telapak tangan melakukan kontak. Ini dengan paksa mendorong kembali dua ban sheng yang berdekatan karena ruang itu sendiri menjadi lebih terdistorsi. Ini menyatukan flames surgawi adalah apa yang sangat kamu banggakan. Pelahap ini menyebabkan hati Xiao Yan merasa sedikit terkejut. Tangannya segera bergetar saat dia dengan pasti menarik telapak tangannya. Kaki kanannya menendang pilar cahaya hitam dengan kecepatan seperti kilat dan mengirimnya terbang ke langit. Hun Feng tidak merasakan sedikit pun rasa takut ketika serangan tajam ini meletus dari Xiao Yan saat ini. Tidak hanya dia tidak menarik, ia malah mengeluarkan Dou Qi dalam tubuhnya sampai batasnya. Banyak skill Dou kelas tinggi yang sangat kuat dilepaskan. Mereka menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam sekejap, energi meletus di langit, dan keterampilan Dou yang mengguncang bumi menyebabkan banyak orang terkejut secara diam-diam. Api-api berwarna ungu keabu-abuan muncul di langit. Semua ahli yang tersisa mulai melarikan diri ketika lautan api ini menyebar. Xiao Yan yang tampak maka melintas di langit dan muncul di atas Hun Feng. Namun, Hun Feng dengan dingin tersenyum dan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat serangan ganas Xiao Yan. Mata Xiao Yan menjadi dingin setelah merasakan kekuatan melahap ini. Setelah pertukaran pukulan ini, dia mulai mendapatkan pemahaman tentang Hun Feng. Sepertinya ada sesuatu di dalam tubuh orang ini yang memiliki efek misterius melahap banyak hal. Mata Hun Feng mengeras setelah melihat bentuk avatar spiritual ini di samping Xiao Yan. Kekuatan avatar spiritual ini tidak lebih lemah dari Xiao Yan sendiri. Xiao Yan bergegas tinggi ke udara setelah avatar spiritual muncul. Cluster of Heavenly Flames melonjak keluar dari tubuhnya. Kemarahan divine kuning musim semi. Lautan api tersebar di seluruh langit. Sebuah piring api 5 warna yang sangat besar perlahan-lahan berputar sebagai energi liar dan kekerasan berkumpul di dalamnya. Vivering Flame Expelling Plate. Ekspresi Xiao Yan dingin sedingin es saat dia berdiri di langit. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Hun Feng di bawah. Surga menelan cermin. Ekspresi muram di wajah Hun Feng menjadi lebih padat ketika dia merasakan serangan mengerikan ini. Secangkir penuh cahaya ungu kehitaman keluar dari mulutnya. Ini segera berubah menjadi tirai cahaya seperti ungu hitam, yang menyebar di depannya dengan kecepatan seperti kilat. Tubuh Hun Feng bergetar setelah menghadapi serangan mengerikan seperti itu. Sebuah erangan teredam terdengar dari tenggorokannya. Dia tidak mengira serangan Xiao Yan menjadi kuat yang tak terduga ini. Xiao Yan menghadap langit dan tertawa keras setelah memaksa Hun Feng kembali.